Al-akhiratu lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Ikhwatal iman hafizakumullah. Seorang muslim menjadi beda dengan orang lainnya. Di antara sebabnya adalah terletak kepada at-tasawwur, persepsi dia tentang kehidupan. Orang yang tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala atau orang yang bukan muslim, dia melihat dunia sebatas dunia yang dia lihat dengan matanya. Sehingga orang non-muslim atau orang yang tidak beriman, dia hanya perhatiannya kepada kesenangan-kesenangan duniawi karena hanya itulah yang dia ketahui. Berbeda dengan orang muslim yang diberikan kitab petunjuk oleh Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Dia melihat dunia bukanlah dunia dengan ukuran sebatas umur manusia, umur setiap individu kita semuanya dibatasi umur 60 tahun, 70 tahun atau 90 tahun. Bukan itu. Bukan sependek itu dan sebatas itu. Dan juga tidak sebatas umur sebuah umat, sebuah bangsa. Bangsa Arab atau bangsa Indonesia. Bukan sebatas itu kehidupan di dalam Al-Quran. Bahkan bukan sebatas umur seluruh umat manusia dan makhluk yang ada di dunia ini, yang dihitung sudah sekian juta tahun atau berapa tahun. Tidak sebatas itu. Tetapi kehidupan di dalam pandangan Al-Quran yang diimani oleh orang-orang Islam adalah kehidupan di dunia ini yang sudah kita kenal dan terus berlanjut sampai kehidupan akhirat nanti. Dengan perbedaan persepsi inilah, saudaraku sekalian, akan mengakibatkan perbedaan pula dalam berperilaku. Berperilaku dalam kehidupan rumah tangganya, berperilaku dalam kehidupan di kantornya, berperilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena berangkat dari perbedaan persepsi tadi. Sekedar contoh, orang yang hanya mengenal dunia atau kehidupan, dibatasi kehidupan dunia ini, maka dia akan berupaya menyenangkan dirinya dengan segala cara, meskipun nanti merugikan kehidupan akhiratnya. Berbeda saudara sekalian dengan seorang muslim yang mengimani kehidupan akhirat, maka kehidupan di dunianya sistemik, sesuai dengan sistem Rabbani yang telah ditentukan dan digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Dengan demikian terjadilah etika kehidupannya dalam seluruh aspek kehidupannya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, berangkat dari mukadimah inilah saudara sekalian, kita akan mengenal lebih dalam lagi bagaimana Al-Quran berbicara tentang akhirat. Sehingga disitulah letak beda kita dengan orang-orang yang lain, dengan makhluk yang lain. Dengan kata lain, kita ini menjadi ummatun mutamayyizah, umat yang beda, umat yang istimewa, yang tidak sama dengan umat-umat yang lainnya, yang tidak mengenal kehidupan dalam arti yang sebenar-benarnya. Bapak sekalian, kalau kita membaca ayat-ayat Quran dari awal sampai akhir yang berbicara tentang kehidupan akhirat, maka Bapak Ibu sekalian, kita akan mengenal kehidupan akhirat di dalam Al-Quran disifati atau dijelaskan sebagaimana berikut. Apa komentar Al-Quran tentang kehidupan akhirat? Bapak Ibu saudaraku yang saya cintai karena Allah, yang pertama, kehidupan akhirat di dalam Al-Quran itu disebut Al-Hayawan. Al-Hayawan di sini artinya bukan binatang, tetapi sighah mubalaghah dari kata haya, bentuk menyangatkan,
melebihkan di dalam makna kehidupan. Jadi dalam surat 29, surat Al-Ankabut ayat 64, Allah katakan wa annad daral akhirata lahiyal hayawan. Dan kehidupan akhirat, kampung akhirat, sungguh benar-benar kehidupan yang hakiki. Jadi saudara sekalian, kata al-hayawan ini maknanya sama dengan kata al-hayah yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah kehidupan. Tetapi dihadirkan dengan kata hayawan, Bapak Ibu sekalian, bukan dengan kata haya, karena kata al-hayawan itu, ikhwan dan akhwat hafizakumullah, artinya lebih mendalam. Arti lebih mendalam ini berangkat dari kaidah bahasa Arab yang berbunyi ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Artinya begini, kata yang tersusun, yang konstruksinya adalah dari huruf yang lebih banyak, itu maknanya lebih dalam daripada kata yang susunannya dari huruf yang lebih sedikit. Bapak Ibu sekalian, mari kita hitung, kita bandingkan antara kata al-hayawan dengan kata haya. Sudah tentu al tidak dihitung, alif dan lam nggak dihitung karena al itu tambahan, ziyadah. Bapak Ibu sekalian, haya berapa hurufnya Bapak Ibu? Ha, ya, alif, ta marbutah, berapa Pak? 4. Sementara kata hayawan berapa Pak? Ha, ya, wawu, alif, nun. Jadi berapa Pak hurufnya? Nah, 5 Pak ya. Ya, kalau alnya jangan dihitung Pak ya. Jadi kata hayawan lebih banyak, sehingga maknanya bukan sekedar kehidupan. Makanya kalau kita buka kitab-kitab tafsir, umpamanya Al-Kasyaf yang dikarang oleh Az-Zamakhsyari, ya, atau kitab tafsir As-Sa'di, atau kitab tafsir Fidil Quran, akan memberikan penjelasan. Nah, kalau kita dapatkan bahwa beliau berikan penjelasan bahwa al-hayawan mananya adalah diantaranya al-hayatu al-kamilah, kehidupan yang sempurna. Memberikan pemahaman pada kita bahwasanya kehidupan akhirat itu kehidupan yang lebih sempurna daripada kehidupan di dunia. Contoh sederhana saja, di dunia tidak setiap orang yang berbuat baik dapat balasan yang baik. Saudara contoh, orang berbuat baik malah dimusuhi karena gak sempurna di dunia itu. Kemudian di antara maknanya adalah al-hayawan itu al-hayatu al-hakikiyah, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sejati. Benar-benar dari kehidupan ke akhirat itu kita mendapat kehidupan dalam makna yang sebenarnya. Di antara lagi adalah al-haya al-mali'ah bil hayawiyah wal harokah, kehidupan yang penuh dengan dinamika. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin ya, hidup yang sebenarnya, hidup yang sempurna, maka raihlah kebaikan akhirat. Itu di antara makna wa anad-darul akhirata lahiyal hayawan. Berbeda dengan kehidupan dunia. Ya, tadi sudah saya katakan, tidak setiap orang yang berbuat baik mendapatkan balasan yang baik. Kalau toh mendapatkan balasan, balasannya tidak sempurna, tidak utuh. Ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail lagi di nomor ketiga. Itulah kehidupan akhirat. Wa annad darul akhirat lahiyal hayawan. Yang sebelumnya adalah wa mal hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Ini satu ayat potongannya. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali senda gurau dan permainan yang sudah kita kaji pada bulan yang lalu.
Nah, sementara kehidupan akhirat, wa innad darul akhirah lahiyal hayawan. Dan sebenarnya kehidupan akhirat benar-benar kehidupan yang hakiki, benar-benar kehidupan yang sempurna, benar-benar kehidupan yang penuh dengan dinamika. Itu diantara makna al-hayawan. Kenapa maknanya lebih? Tadi sudah saya sampaikan kaedahnya, bisa dihafal Bapak Ibu sekalian, karena ini berlaku dalam seluruh Al-Quran. Kaedahnya adalah ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Jadi kata yang tersusun dari huruf yang lebih banyak, maka maknanya lebih banyak dan lebih mendalam. Makanya nanti Bapak kalau dulu sudah kita kaji atau belum di sini surat tafsir Al-Fatihah, Ar-Rahman ablagu minar Rahim. Kata Ar-Rahman, nama dan sifat Allah, itu lebih mendalam maknanya daripada Ar-Rahim. Padahal kedua-duanya dari kata rahmah, yang orang Indonesia menerjemahkan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi Ar-Rahman maknanya lebih mendalam, karena kata Rahman itu hurufnya lebih banyak daripada Rahim. Rahim cuma 4 ya, huruf, alnya jangan dihitung. Rahman 5 huruf. Ini di antara cara memahami ya Bapak-Bapak sekalian bahasa Arab, dan Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Yang kedua Bapak sekalian, kehidupan akhirat disebut oleh Al-Quran sebagai Darul Qarar. Darul Qarar ya. Kehidupan yang qarar.